Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi gini, beberapa waktu lalu gue lagi di fase sok suci gitu. Ada niat mulia banget pengen dalemin Al-Quran. Gue datengin lah sebuah institusi yang kelihatannya keren. Modal gue udah bisa baca, tajwid dasar juga udah nggak ketuker lah sama nama-nama pemain bola. Singkat cerita, gue dites. Dan hasilnya, jeng jeng jeng, gue ditolak. Alasannya, kata mereka, gue salah jurusan dan belum ngerti teori. Gue diam sejenak, mencoba memproses. Bagian salah jurusan ini yang paling bikin gue bingung. Logikanya, kalau seorang murid salah jurusan, bukankah tugas lembaga pendidikan itu untuk mengarahkan ke jurusan yang benar? Pindahin kayak gue ke kelas pemula, kelas persiapan, atau apalah namanya. Ini malah gue disuruh pulang. Dibilangin, maaf, Anda belum siap. Coba lagi tahun depan. Lah, ini lembaga pendidikan apa kantor imigrasi yang nolak visa? Rasanya persis kayak kita mau nyetir mobil, terus sama instrukturnya dibilang, maaf mas, Anda belum paham teori torsi dan gaya sentripetal saat meningkung di kecepatan 80 km per jam. Silakan kembali tahun depan kalau sudah lulus fisika dasar 2. Padahal gue cuma mau ke Indomaret dengan selamat, bukan mau jadi pembalap F1. Sebentar. Biar adil, gue konfirmasi dulu. Awalnya gue curiga, wah ini jangan-jangan karena gue tunanetra nih. Gue udah siap-siap mau nge-tweet panjang soal diskriminasi. Eh, pas gue cari tahu, ternyata para pengajar di sana juga banyak yang tunanetra. Sama kayak gue, plot twist. Jadi ini bukan soal disabilitas. Ini soal sesuatu yang lebih absurd. Sistem. Alasan resmi mereka nolak gue adalah, di sini calon murid harus menguasai teori dulu, biar nanti kalau berdakwah bisa berargumen. Gue garuk-garuk kepala. Ini argumennya aja udah aneh. Mereka bilang butuh teori untuk berdakwah, tapi cara mereka nyambut orang, nolak, bikin minder, matiin semangat, itu kan definisi dari anti dakwah. Dakwah level paling dasar, yaitu dengan akhlak dan rangkulan, malah nggak lulus di gerbang depan mereka sendiri. Ini seperti seorang pelatih sepak bola yang menolak bocah berbakat cuma karena si bocah nggak hafal semua rumus fisika di balik tendangan melengkung David Beckham. Padahal tugas pelatih yang latih, mengajarkan teori sambil praktek, bukan malah nendang si pemain dari lapangan. Di momen inilah, gua jadi mikir, untungnya yang ditolak itu gue. Gue ini orangnya ya gini-gini aja. Ditolak gitu ya kesel. Tapi ya udah. Paling gua pulang nyetel lagu-lagu John Lennon atau The Beatles yang isinya damai-damai aja. Kalau lagi pengen agak radikal, paling banter gue dengerin Sex Pistols atau Rage Against the Machine. Fantasi paling liar di kepala gue itu mungkin cuma tiarap di atas gedung, pakai teleskop, ngarahin senapan Dragonov kepada koruptor. Itu udah mentok. Abis itu juga paling lapar, terus pesen GoFood. Hayalan gua nggak destruktif. Tapi, coba kita putar skenarionya.
Gimana kalau yang datang dan ditolak hari itu bukan gue? Gimana kalau dia adalah seseorang yang selama ini sarapannya ceramah provokatif, yang di kepalanya isinya cuma ganyang, perang, hancurkan. Seseorang yang ada di ujung tanduk, yang selama ini menganggap dunia itu hitam putih. Terus, entah karena kesurupan malaikat atau otaknya lagi korslet sesaat, dia dapat pencerahan. Hidayah. Dia tiba-tiba mikir, kayaknya jalan gue selama ini salah. Gue mau belajar Islam yang benar, yang adem, yang merangkul. Dengan sisa-sisa harapan, dia kumpulin nyali, datang ke institusi itu, lalu ditolak mentah-mentah dengan alasan yang sama. Maaf, teori Anda belum cukup. Balik lagi tahun depan. Kira-kira, orang kayak gitu bakal pulang terus rajin buka buku teori? Atau dia bakal balik lagi ke kelompok lamanya sambil bilang, tuh kan, benar, mereka aja nolak kita. Islam yang damai itu cuma omong kosong. Lihat kan, satu penolakan yang kelihatannya sepele bisa jadi pintu gerbang yang menutup jalan seseorang menuju kebaikan dan justru mendorongnya kembali ke jurang. Lembaga yang harusnya jadi ruang aman malah jadi validasi bagi pemikiran ekstrim. Disinilah gue jadi makin ngayal. Gimana kalau di ruangan itu tiba-tiba ada para senior kita? Misalnya ada Nabi Muhammad SAW. Beliau pasti nggak akan nanya ijazah teori gue. Beliau bakal lihat orang di depannya, ngerangkul dan bilang ke panitianya, ajarilah dia. Jangan dipersulit. Bukankah tugas kita memudahkan, bukan menyaring? Kalau yang lihat Umar bin Khattab, wah, bisa diaudit itu yayasan. Beliau yang tegasnya legendaris itu pasti langsung maju. Kalian ini bagaimana? Ada orang mau belajar agama, kalian suruh pulang. Kalian pikir prosedur kaku kalian ini lebih penting dari hidayah seseorang yang mungkin datang sekali seumur hidup? Atau ada Abdullah bin Mas'ud, yang ahli Al-Quran. Beliau nggak akan lihat kekurangan gue. Beliau justru bakal lihat potensi. Anak ini sudah punya modal. Sini, biar saya yang ajari teorinya sambil kita baca bareng-bareng. Beliau pasti lebih mentingin pembinaan daripada sekedar seleksi. Pada akhirnya, ini jadi bahan kontemplasi buat kita semua. Bukan cuma buat institusi tadi, tapi buat kita sebagai umat. Sudah benarkah cara kita menyambut orang yang mencari jalan? Sudahkah kita jadi jembatan? Atau malah tanpa sadar kita ikut membangun tembok? Jangan sampai kita jadi alasan orang lain buat bilang, duh, mau jadi orang baik aja kok dipersulit ya. Jadi, buat teman-teman yang pernah merasakan hal serupa, ingatlah, niat baik kalian sudah dicatat. Dan percayalah, Allah pasti akan membukakan jalan lain yang lebih indah dan mudah. Kadang, penolakan itu cuma cara Tuhan buat bilang, bukan di sini tempatmu. Aku sediakan yang lebih baik. Terima kasih.